Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan di pagi hari yang cerah ini. Semoga bisa menambah semangat kita selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak kelas 8, hari ini sebelum kita masuk ke materi, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa mau belajar bersama. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu masuk ke bab selanjutnya, bab 7 lingkaran. Sebelumnya kita kemarin sudah melaksanakan ulangan harian penutup, artinya itu penutup untuk bab 6 kemarin Pitagoras. Semoga semuanya lulus ya, semoga semuanya mendapatkan nilai di atas KKM. Allahumma amin. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan lanjut ke bab 7 ya, tentang lingkaran. Baik, di sini nanti seperti yang sudah saya terangkan pada awal pertemuan, bab 7 ini itu ada 2 KD ya. Jadi nanti kita 2 kali ulangan di sini. Jadi harapannya anak-anak bisa mengikuti. Jadi anak-anakku sekalian, untuk bisa fokus ketika menonton video ya, agar nantinya juga jangan lupa untuk dicatat agar tidak membebani teman-teman semua. Kalau dicatatkan nanti kan enak ya gitu. Baik anak sekalian, hari ini kita akan masuk mempelajari untuk di bab 7, yaitu tentang lingkaran seperti itu. Nah, peta konsepnya bagaimana gitu. Jadi ada peta konsep ini adalah untuk membantu teman-teman semua nanti dalam apa aja sih yang mau kita pelajari gitu ya. Jadi untuk untuk mengidentifikasi dan untuk mengetahui apa-apa saja yang akan kita pelajari seperti itu. Baik, kita akan menuliskan peta konsep yang akan kita pelajari di bab 7, yaitu tentang lingkaran. Baik, jadi petanya seperti ini lingkaran ya, di atas sendiri. Kemudian di bawahnya di sini akan ada unsur-unsur gitu ya, ada unsur-unsur lingkaran. Kemudian di bawahnya lagi ada namanya keliling dan luas. Lingkaran langsung sebunder gitu ya. Kemudian sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Kemudian selanjutnya ada panjang busur dan luas juring ya. Dan yang terakhir adalah ini garis singgung ya gitu ya. Jadi itu garis singgung lingkaran luar dan dalam. Ada 2 ya, ada luar dan dalam. Apa sih ini Ustaz gitu ya. Nah, nanti kita akan pelajari satu persatu. Dan dari kesemuanya itu tentu saja ketika kita mempelajari sesuatu, kita hendaknya harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka poin terakhir adalah di sini adalah aplikasi lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Jadi kita adalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 konsep yang akan kita pelajari. Nanti teman-teman semua akan mempelajari itu
dan bersama kita akan membahas satu persatu. Oke, gitu ya anak-anak sekalian. Oke, kita akan masuk ke yang pertama dulu, yaitu di bagian unsur-unsur lingkaran ya. Kita akan masuk ke sini dulu, nanti baru ke link. Ini akan insya Allah cepat ya, ini mudah insya Allah. Oke, silakan hapus ini dulu ya, silakan hapus. Nanti, nah, oke, kita akan masuk ke unsur-unsur dulu. Baik, unsur-unsur lingkaran. Kalau dari teman-teman semua yang bisa diketahui dari unsur-unsur lingkaran ini apa ya? Unsur-unsur itu kayak bagian. Jadi kalau misalnya unsur-unsur tubuh kita, nah itu apa aja? Ada tangan, ada kaki, ada perut, ada kepala gitu ya, ada paha gitu, dan semua organ dalam gitu. Itu adalah unsur-unsur yang membentuk tubuh kita. Gitu. Nah, sekarang kalau yang membentuk lingkaran gitu ya, apa sih yang membentuk lingkaran itu? Nah, sebelumnya sudah tahu semua ya lingkaran itu apa ya? Ya, bentuknya bulat gitu ya. Dia tidak mempunyai rusuk, dia punya rusuk tapi dia tidak mempunyai titik sudut gitu ya. Jadi bulat itu rusuknya, tapi dia tidak memiliki titik sudut gitu. Nah, sekarang langsung masuk ke unsur-unsur. Gitu. Nah, unsur yang pertama itu ya, itu bagian yang pertama itu ada 3 langsung. Kita langsung membahas 3 bagian. Yaitu ada titik pusat, terus ada jari-jari dan diameter. Ada 3. Titik pusat itu yang bagaimana? Titik pusat itu titik pusat yang titik yang ada di tengah lingkaran. Titik itu adalah titik yang berada di tengah lingkaran. Gitu. Terus jari-jari itu apa? Jari-jari itu adalah garis yang ditarik dari titik tengah menuju ke rusuk lingkaran. Nah, ini jari-jari atau biasa disingkat dengan R. Itu ya. Kemudian diameter. Nah, diameter itu adalah garis yang membentang dari rusuk satu ke rusuk yang lainnya dan melewati titik pusat. Ingat ya, jadi diameter itu dia selalu melewati titik pusat. Ustaz, gimana kalau ada garis yang rusuk satu ke rusuk lainnya itu tidak melewati titik pusat? Jadi dia bukan diameter gitu ya. Dia bukan diameter. Karena diameter itu harus melewati titik pusat seperti itu. Kemudian yang nomor 2 adalah busur, tali busur, terus ini berarti ini kan dan terus ini yang juring gitu ya. Busur, tali busur dan juring. Terus ada lagi yang namanya apotema. Nah, busur ini bagaimana? Busur itu adalah kayak sebuah ini ya. Kalau kalian busur panah, nah busur panah itu kalian seperti melengkung. Nah, oleh karena itu ketika ada sebuah garis, jadi ada sebuah garis yang tidak melewati di tengah, nah, di tengah gini, gitu ya. Kemudian dia ini juga termasuk bagian dari lingkaran gitu. Nah, busur itu yang mana? Misalnya ini A dan B, maka busur itu yang melengkung, gitu ya. Misalkan warna merah ini, busur itu yang melengkung warna merah ini, seperti bentuk dari sebuah busur panah gitu, melengkung. Nah, gitu. Jadi itu adalah yang merah ini, itu adalah busur. Busur apa Ustaz? Istinya Pak Sur? Oh bukan, busur ya. Busur gitu ya. Nah, terus tali busur itu yang mana? Ya, tali busur itu yang ini. Nah, Ustaz pakai yang lain ya, orange. Ini. Rambung, Ali. Busur. Ini tali busur ya. Ini tali busur. Jadi satu lingkaran itu banyak bisa dijelaskan. Nah, tali busur. Jadi tali busur itu yang ditarik dari sisi lingkarannya itu ke sisi lingkaran yang lain
tapi tidak melewati titik pusat. Nah, kemudian sekarang juring. Juring itu yang mana? Juring itu ketika ada sebuah lingkaran. Ini ketika ada sebuah lingkaran gitu ya. Kemudian kita tarik garis lagi. Misalnya seperti ini. Nah, juring itu yang mana? Juring itu adalah bagian dalam dari tali busur dan busur gitu. Yang mana? Yang ini. Nah, yang ini. Ini adalah juring. Jadi dia menempati bagian dalam ini. Ini juring. Ini juring ya, semoga terbaca. Ini juring. Nah, kemudian apotema. Nah, ini ya juring. Jadi semua bisa pahami ya. Kemudian juring. Apotema itu yang mana? Ketika ada sebuah tali busur dan ditarik dari titik tengah ke tali busur seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian dia tegak lurus dengan tali busur. Gitu ya. Itu dia adalah apotema. Jadi apotema itu adalah dia yang ini garis tegak lurus antara titik pusat dan tali busur. Maka ini siku-siku ya, tanda siku-siku. Ini namanya adalah apotema. Nah, ini itu bisa dicari, semuanya bisa dicari menggunakan alur berpikir dan nanti dengan rumus pun bisa. Seperti itu. Nah, itu ya anak sekalian. Ini terkait unsur-unsur lingkaran. Ada titik pusat, ada jari-jari, ada diameter gitu ya. Terus juga ada ini ada tali busur, ada busur, juring dan apotema. Nah, simbol-simbolnya Ustadz ini ya, saya tuliskan di sini adalah D, diameter itu D, jari-jari itu R, jari-jari atau ruji-ruji gitu. Singkat bahasa lainnya adalah ruji-ruji. Kemudian yang lainnya apotema, juring, tali busur dan busur. Nah, seperti ini kita cepat sekarang ini masih pengertian jadi mudah. Nah, seperti itu. Semoga ini bisa dipahami ya. Jadi masih konsep. Jadi unsur-unsur lingkaran itu ada sekitar itu. Gitu. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas terkait luas dan keliling, gitu ya. Yang pertama adalah luas lingkaran. Luas lingkaran. Nah, maka luas lingkaran sudah tahu ya. Jadi kalau kita mikirin sebuah luas itu kita mikirnya adalah dalamnya. Jadi luas lingkaran luas lingkaran itu dia contohnya seperti ini. Nah, cari warna yang bagus ya. Luas lingkaran itu yang dalam ini. Nah, ini semuanya. Ini adalah luas yang dalam. Luas sama dengan apa? Ada rumusnya ya. Pi R kuadrat. Nah, itu. Pi R kuadrat. Di mana Pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Kapan kita menggunakan 22/7? 22/7 kita digunakan apabila R-nya itu kelipatan 7. Kalau nggak kelipatan 7 gimana Ustaz? Kalau nggak kelipatan 7 kita pakai 3,14 gitu ya. Kemudian yang kedua adalah keliling lingkaran. Lingkaran itu yang mana? Keliling lingkaran. Ada sebuah lingkaran ya. Maka keliling lingkaran itu adalah yang mana? Seperti kalian berjalan mengelilingi sebuah taman. Maka kalian tentu tidak melewati tengahnya, gitu ya. Apa kalau kalian mengelilingi sebuah taman, kalian tentu akan berkeliling di pinggir-pinggirnya. Kalau kalian berjalan di tengah taman, kalian sama-sama merusak taman, gitu ya. Nah, keliling itu yang mana? Keliling itu adalah bagian terluar dari sebuah bentuk. Nah, maka keliling lingkaran, maka dia ada di bagian terluar dari sebuah lingkaran. Maka yang mana? Yang ini ya.
Ini keliling. Dan rumusnya apa? Rumusnya adalah sama dengan pi kali d atau 2 pi r. Itu pi-nya bisa 22/7 atau 3,14. Sama peraturannya. Kapan kita menggunakan 22/7, kapan kita menggunakan 3,14 gitu ya. Ketika R-nya itu kelipatan 7. Kalau kelipatan 7 kita pakai 22/7. Kalau tidak kelipatan 7 kita pakai 3,14. Baik, seperti itu anak-anak untuk pelajaran hari ini. Jadi kita sudah mendapatkan 2 hal dari konsep yang ada, yaitu unsur-unsur lingkaran dan juga luas dan keliling. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah wawasan kita dan bisa mempermudah kita untuk mengikuti pelajaran ke depannya. Jangan lupa untuk mencatat materi ini ke dalam buku catatan kalian dan juga presensi di Google Classroom ya anak-anak, agar nanti Ustadz bisa tahu, karena ini belum ada tugas gitu. Jadi kita belum tahu kalau kalian ikut atau enggak gitu. Oke, jazakumullah khairan katsir atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.